Shalom saudara, kita mengikuti Abam lagi di episode 1008. Silakan Pak, ya udah kita mulai. Ya, yang pertama dari seorang wanita usia 26 tahun, menikah tinggal di Jakarta. Jemaat, ini ada sensitif ya Pak, saya mungkin nggak bacakan dulu. Okay. Shalom Pak Eras, beserta tim Abam, saya pernah bertanya kepada Pak Eras di Abam episode 931. Suami saya yang membawa saya mengenal Tuhan Yesus dan mempertemukan saya dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Saya sangat bersyukur karena itu anugerah terbesar bagi saya bisa mengenal kebenaran. Suami saya pria yang baik, dididik oleh orang tua yang sangat baik dan taat, dan mertua saya juga penonton setia semua khotbah Pak Eras. Saat pacaran suami selalu menyampaikan ulang ke saya apa yang Pak Eras khotbahkan, selalu mengajak saya ibadah dimanapun Pak Eras khotbah. Dalam 1 minggu saya diajak ke Gajah Mada, Citycon, dan ke MAG. Kami kejar kemanapun Pak Eras khotbah di Jakarta. Ketika saya mulai benar-benar percaya Tuhan Yesus, saya menjadi anggota Home, Warrior, dan dibaptis di tahun 2021, lalu saya menikah. Namun setelah menikah, suami saya berubah Pak. Setiap saya ajak doa pagi, dia selalu beralasan. Saya ajak ibadah minggu, selalu beralasan, dan selama 2 tahun pernikahan, suami saya tidak ibadah sama sekali Pak. Wow, kenapa? Ya. Terus? Saya tidak bisa memaksa, saya hanya bisa diam sesuai ajaran Pak Eras. Terus? Iya, ini... Iya, jadi saat itu suami bergaul dengan orang yang salah Pak, akhirnya terjerumus dalam pergaulan yang rusak. iya pergaulan yang rusak. Judi online, perempuan malam, obat-obatan, mungkin narkoba juga, bisa begitu ya? Iya. Terus? Saya tidak menyangka karena sepertinya ini bukan pria yang saya kenal yang baik dan selalu mengutamakan kebenaran. Enggak, karena iblis tahu ini bahaya pria ini kalau terus bertobat. Dia monitor saat lemah dia masuk. Nah sekarang kamu sebagai wanita, sebagai istri harus bisa merebut kembali. Dengan cara kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh, radikal hidup suci. Terus? Semenjak kami menikah, suami saya namanya cukup dikenal di kota kami karena bisnisnya dan dia sangat masih muda, good looking, jadi rasanya mustahil jika perempuan dunia menolak dia. Namun ternyata suksesnya suami saya itu membawanya ke pergaulan yang salah. Lebih baik dia seadanya seperti dulu Pak, daripada kaya harta tapi karakternya seperti ini. Ya, ini sering saya katakan jadi ke banyak ibu-ibu, enggak apa-apa suami sulit tapi benar. Terus? Namun puji Tuhan saat ini suami saya sudah berhenti dari pergaulan yang buruk, judi online. Iya, teman-teman pergaulan bebasnya sudah bubar. Obat-obatan atau mungkin juga narkoba gitu ya. Iya. Terus? 2 bulan yang lalu saya mendapati suami saya selingkuh dengan yang dikenal saat pergaulannya, seseorang yang dikenalnya waktu pergaulannya masih buruk. Perempuan malam ya? Iya. Awal niatnya hanya iseng saja, tapi akhirnya terjadi kecelakaan dan perempuan itu hamil. Anaknya sekarang berumur 2 bulan. Waduh. Saat ini suami saya lagi semangat-semangatnya karena ini pertama kalinya dia punya anak, walaupun hasil kecelakaan. Aduh. Sejak tahun lalu saya selalu ingin punya anak dan selama 1 tahun itu kami hampir tidak berhubungan Pak. Alasannya mumet kerjaan dan sekarang keadaannya suami saya malah punya anak dari orang lain walaupun tanpa sengaja. Suami saya bilang hubungan dia dengan perempuan itu harus berakhir karena suami saya tahu itu salah dan dia mau bertemu almarhum mamanya di langit baru bumi baru. Dia minta waktu untuk melepas perempuan ini. Suami saya bilang dia harus membimbing selingkuhannya itu ke khotbah Pak Eras biar perempuan itu bisa mandiri dan tahu kebenaran. Karena kalau perempuan itu kembali ke pergaulan bebasnya, anaknya yang akan kena dampak dan posisinya perempuan itu yatim piatu dan kehidupannya bergantung pada suami saya. Jadi suami saya tidak tega melepaskannya begitu saja. Suami saya bilang mau tobat dan sudah jera karena adanya kejadian ini. Namun setelah bertahun-tahun saya dibohongi, rasanya saya ragu Pak. Apakah omongan suami saya ini benar atau dia mencari alasan untuk bisa berjalan terus dengan perempuan itu? Saya juga ragu bagaimana dia membimbing perempuan itu kalau suami saya saja jarang ibadah minggu apalagi doa pagi. Suami saya ini orangnya keras dan temperamen. Setiap kali saya bertanya, kita doa pagi yuk. Dia menolak dengan alasan kurang tidur. Dan walaupun dia melakukannya, sangat jelas dari ekspresinya dia merasa terpaksa. Saya harus bagaimana ya Pak? Dan apakah niatnya untuk bertobat itu benar? Mengingat tindakannya untuk mencari hadirat Bapa masih belum ada. Saya ragu apakah suami saya memang perlu membimbing perempuan itu. Dan apakah niatnya untuk tobat itu benar mengingat tindakannya untuk mencari hadirat Bapa masih belum ada perkembangan. Mohon pencerahannya Pak, kiranya Allah Bapa di surga menyertai pelayan Pak Eras beserta. Suamimu sedang mengalami masa transisi hebat. Ya. Antara kejatuhan, kesadaran dia mau bertobat,
tapi sudah terikat, terbelit dengan masalah punya anak. Wah, itu berat sekali. Iya. Tetapi kalau suruh milih, dia masih memilih kamu. Oleh sebab itu kita harus membantu dia. Kamu jangan terlalu marah-marah, kamu diam seperti yang sering saya ajarkan. Kalau dia masih belum bisa berdoa atau ke gereja, jangan maksa. Iya. Tetapi kalau membutuhkan bantuan, kami punya wanita-wanita yang baik yang bisa membimbing wanita itu. Ya, bagaimana membahasakan kepada suamimu supaya wanita itu dibimbing oleh konselor kami dan mengarahkannya kepada Tuhan. Betul ya? Iya. Kamu diam dan kamu harus rebut suamimu dengan kesucian. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Iya. Satu kalimat yang muncul di hati saya adalah, kalau sekian lama dia sudah mendengar suara kebenaran, tidak mungkin benih itu mati dengan mudah. Dia akan bersuara terus. Iya. Tunggu dia bertobat, nak. Ya, sabar. Kamu harus merebut dia dengan kesucian. Tuhan memberkati. Iya. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 20 tahun tinggal di Surabaya, GSKI Rehoboth Online. Ya. Shalom Pak Eras, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya Pak, sehingga hidup kami sekeluarga harus terus pas-pasan. Bahkan terkadang ayah saya bila terpaksa harus meminjam orang terdekatnya dan berusaha untuk terus membayar atau mengembalikan hutang-hutang tersebut. Selain untuk memenuhi kehidupan, juga untuk membantu biaya kuliah saya dan adik saya. Ayah saya pernah cerita kalau ayahnya, yaitu kakek dari penanya, pernah terpaksa melakukan beberapa cara yang salah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga karena kekurangan uang, Pak. Selain itu, ibu saya juga pernah cerita bila kerabat jauhnya pernah menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti keluarga kami karena iri hati. Dan ibu saya ternyata juga pernah melakukan penyembuhan kakinya karena jatuh dengan orang pintar, Pak. Tapi kemarin sempat disembuhkan oleh seorang romo. Apakah penyebab kekurangan ekonomi kami karena harus menanggung dosa-dosa dari atas atau efek dari sesuatu, Pak? Bisa ya, bisa tidak. Tapi jangan kamu mencoba membuat label atau memberikan pernyataan. Bawa kepada Tuhan untuk dipulihkan. Yang penting bukan apa penyebabnya, tapi bagaimana menyelesaikannya. Oke. Padahal ayah saya sudah bekerja keras mati-matian dan tetap berada di jalan yang benar, dalam kurung mengandalkan Tuhan. Tapi seakan kemiskinan di sekitar kami tidak ada habisnya, Pak. Pasti ada habisnya. Belum. Kalau keadaan baik-baik, malah rusak. Bapakmu bisa tambah rusak. Biar aja keadaan seperti ini akan menolong. Oke? Walaupun terkadang pertolongan Tuhan datang di waktu yang pas. Ya, pasti kok bisa lewati terus. Apakah nantinya juga akan mempengaruhi kehidupan saya dan adik saya, baik karir di kemudian dan perjodohan kami nantinya, Pak? Tidak. Kamu harus mendekat kepada Tuhan. Kamu doa pagi bersama saya jam 5 WIB. Kamu mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kamu. Saya punya teropongan, kamu bukan orang yang pantas dikutuk. Walaupun rumah tanggamu hidup dalam kemiskinan. Tapi justru cara itu yang membebaskan keluargamu dari kutuk. Kutuk itu hukuman. Dengan keadaan miskin, orang cari Tuhan, bekerja, Tuhan akan melawan. Oke. Jujur saya takut, Pak, akan semuanya. Terima kasih, Pak. Mohon dibantu jawab, Tuhan berkati. Kamu bisa menyelesaikan dengan tetap hidup dalam kesucian. Umurmu masih 20 tahun, tapi bahasa kamu seperti bahasa orang yang di atas 20 tahun. Bagus. Kamu cari kotomeras terus, doa pagi, nanti kamu akan ditolong Tuhan. Pasti. Ini pasti. Doa pagi, dengarkan khotbah Omeras, jadi kekasih Tuhan, kamu dibela Tuhan. Kamu tidak selalu hidup dalam kemiskinan. Hanya satu yang saya khawatirkan, ya, jodoh yang salah. Jangan memilih jodoh yang salah. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 52 tahun, menikah memiliki satu orang anak, tinggal di Tomohon, Sulawesi Utara. Shalom Pendeta Erasus dan tim Abam. Pak Pendeta, mengingat beberapa waktu yang lalu, saya kapok menonton video truth.id yang dipotong-potong, kemudian disebarkan. Ada juga potongan video khotbah Pendeta Erasus yang dikhotbahkan kembali di gereja oleh pendeta yang tidak bertanggung jawab, sehingga saya sendiri jadi curigaan dengan channel-channel YouTube. Ini ada beberapa channel disebutkan yang bukan resmi dari truth.id. Oh ya, begini loh. Iya. Ada channel-channel yang menggunakan nama Suara Kebenaran, Pendeta Erastus, foto saya. Padahal itu bukan dari kami. Bisa loh orang buat begitu.
Dan itu bukan 1, 2, 3 atau Iya, berapa ada atau 4. beberapa, betul. Ada yang menayangkan khotbah Pendeta Erastus seperti di Iya. titik-titik TV, Suara Kebenaran. Saya nggak tahu kok orang rajin ya bisa begitu. Kenapa nggak pakai nama orang lain, pakai nama saya, foto saya, padahal itu bukan channel kami. Iya. Channel kami Truth ID, udah pasti. Iya. Instagram saya ada Erastus. Iya. Ya, oke saya kira cukup itu. Teruskan. Maka saat ini bolehkah saya bertanya kepada Bapak Pendeta Erastus, apakah channel-channel itu bisa dipercaya dan siapanya Pak Eras, pendeta si pemilik channel Saya nggak itu? kenal. Iya. Saya nggak kenal. Tapi memang ada channel yang tulus mau menyampaikan khotbah saya. Ada. Iya. Supaya dia punya banyak subscriber. Ada. Dia tulus. Tapi ada yang ada channel pakai nama Eras Sabdono, Suara Kebenaran. Bukan hanya khotbah saya, khotbah orang lain juga disampaikan karena khotbah orang itu tidak sesuai dengan kebenaran yang saya pahami. Iya. Jadi saya minta kepada Abam, peserta Abam, hati-hati dengan channel-channel itu. Kami sedang lagi menyusuri, Iya. ya, channel-channel yang kami harus peringatkan, tidak boleh menggunakan nama saya dan foto saya. Iya. Orang itu bukan channel kita kok, ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, menikah tinggal di Poso, Sulawesi Tengah. Shalom, terima kasih Pak Eras dan tim Abam sudah menjawab pertanyaan saya yang pertama. Sekarang saya izin Pak Eras dan tim Abam untuk bertanya lagi mengenai bahasa roh. Saya sering melihat di gereja orang berbahasa roh saat ibadah penyembahan, tapi maaf itu cuma kalimat yang diulang-ulang dan timbul pertanyaan saya. Setelah bertahun-tahun bahasa rohnya itu tidak berkembang, hanya satu kalimat itu saja. Kalau saya bandingkan Pak Eras atau pendeta yang lain di Truth.id yang memimpin penyembahan, bahasa rohnya mengalir begitu saja. Saya sampai bilang kalau bahasa rohnya seperti itu, malahan anak saya saja bilang bahwa bahasa roh jadi kayak hafalan. Jadi siapa saja yang bisa menghafal kalimat itu pasti bisa berbahasa roh. Mohon pencerahan Pak Eras, karena saya baru beberapa tahun ikut Kristen karismatik. Apakah setiap orang Kristen boleh menyampaikan atau memimpin ibadah walaupun pengenalannya akan ilmu hermeneutik tidak ada? Oke, sebentar dulu. Ya. Bahasa roh banyak yang hanya karena gejala jiwa, tapi bukan asli. Ya. Soal kalimatnya itu saja atau tidak, sebenarnya itu bukan hal yang prinsip. Karena memang barangkali dia punya bahasa roh hanya seperti itu. Ya. Atau dia hanya mengulang-ulang milik orang lain, kita nggak tahu. Tapi lebih baik kita diam, Tuhan beri kita karunia membedakan roh. Nanti kita akan tahu ini bahasa roh yang benar atau tidak. Karena setan pun bisa berbahasa roh, itu masalahnya. Dan bahasa rohnya bisa banyak. Tetapi kalau kami yang dipimpin Roh Kudus, kami tahu ini bukan bahasa roh yang benar. Kita menolak. Ya. Nah, mengenai apakah orang Kristen boleh menyampaikan, memimpin ibadah walaupun pengenalannya kan ilmu hermeneutik tidak ada. Yang penting mengenal kebenaran. Ya. Hermeneutik itu bukan sesuatu yang mutlak. Karena banyak orang yang memiliki hermeneutik, ajaran juga tidak sesuai Alkitab. Ya. Yang penting siapa pembimbingmu, siapa pembinamu yang sering kamu dengar khotbahnya. Cukup kamu mendengar dari dia, kamu sampaikan lagi. Ya. Kamu teruskan suaranya. Betul ya? Ya. Teruskan. Saya belajar dari pengalaman di lingkungan saya, seseorang diangkat menjadi majelis jemaat dengan SDM yang terbatas, sumber daya manusia yang terbatas. Kemudian karena jabatan itu dia memimpin ibadah. Dia kadang hanya mengambil dari buku-buku renungan dan ketika menyampaikan hanya sekedar saja. Kalau sudah begini saya kadang jengkel atau menggerutu saat mendengar khotbah yang asal jadi. Menurut saya bisa saja memimpin ibadah, tetapi kita harus benar-benar minta pimpinan Roh Kudus dan saya berpikir SDM juga harus disiapkan benar. Menurut Pak Eras bagaimana ya? Tadi sudah saya jawab bahwa tidak harus sekolah teologi, belajar hermeneutik. Yang penting siapa yang kamu dengar. Ya. Apakah boleh mengambil beberapa bahan? Boleh. Asal dalam pimpinan Roh Kudus. Oke, dari kesalahan orang yang kamu dengar, kamu belajar. Umurnya berapa? Umurnya 49 tahun Pak. Kamu belajar wanita ya. Wanita. Ya. Kamu belajar dari kesalahan orang. Jangan ikuti cara-cara yang salah. Ya. Yang penting hubungan dengan Tuhan sampai kita memiliki kepekaan apa yang harus kita sampaikan. Ya. Tentu yang kita sampaikan dari ayat Alkitab, dari buku, dari khotbah orang yang bisa kita rangkai menjadi khotbah. Ya.
Nggak salah juga dari buku atau dari khotbah orang, asal Roh Kudus yang suruh kita mengucapkan itu. Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oke, teruskan. Ini berikutnya dari seorang wanita, seorang ibu rumah tangga. Identitasnya tidak mau disebutkan. Oke, wanita usia 53 tahun. 53 Oke, tahun, ya. rumah tangga udah cukup. Shalom Pak Eras yang saya kagumi dan juga hormati. Sudah 13 tahun suami saya jatuh dalam dosa perzinahan. Suami saya seakan-akan jadi pemuas nafsu seks para wanita-wanita yang kesepian. Hal ini terjadi bukan hanya pada satu atau dua wanita saja, melainkan lebih dari itu. Hati saya hancur Pak, apalagi wanita-wanitanya saya kenal. Saya bingung mengapa itu terjadi. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Ternyata suami mempunyai ambisi pengen kaya walaupun perjalanannya dia menyalahkan saya. Semua yang dia lakukan gara-gara saya katanya. Sebagai istri saya merasa sudah sabar banget. Saya tidak menuntut apa-apa. Malah saya pernah merelakan rumah yang saya beli dari hasil kerja keras saya dan itu hilang untuk usaha suami saya. Dia maunya jadi pengusaha dan itu juga saya tidak marah. Tahun berganti saya berusaha menuruti apa yang dia mau sampai saya disuruh bikin sesuatu untuk dia jual dan saya selalu nurut Pak. Karena saya berpikir jika saya bisa bantu mungkin dia berubah dan ternyata tidak Pak. Nah, saya bersyukur pada waktu saya mengalami situasi buruk ini, saya mendengarkan khotbah Bapak dan juga dari Abam. Dari sini saya mendapatkan nasihat. suamimu dasarnya bukan hanya karena dia gila harta, dia juga gila seks. Suamimu itu sakit. Ya. Selain materialisme, dia juga gila seks. Dia pikir hubungan seks dengan banyak wanita itu makanan sehari-hari. Oke, teruskan. Saya mendapatkan tekanan mental dari suami. Berapa kali saya pernah diusir dan saya pernah hampir bunuh diri. Sampai akhirnya saya mendapatkan kekuatan saat mendengarkan khotbah-khotbah dari Bapak. Luar biasa kan? Iya. Ya, teman-teman dengar di sini. Pekerjaan kita tidak sia-sia. Amin. Ibu yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Ya. Amin. Saya beritahu ya Bu, ibu bodoh kalau bunuh diri. Masuk neraka. Membela suami yang masuk neraka juga kalau nggak bertobat. Ngapain? Ibu harus kokoh, kuat. Ibu masih punya bapak rohani saya akan mendampingi dengan tim, dengan staf, dengan tim. Ada ibu-ibu yang sangat baik yang bisa menjadi mentor akan mendampingi ibu lewat telepon, lewat pendampingan ya. Ya. Ini di Tangerang lah ya, Anda bisa dijangkau deh. Kalau kami di Jakarta. Terus Bapak selalu bilang kalau kita datang sendiri dan pulang juga sendiri. Pak, dalam proses saya banyak hal yang diabaikan suami. Salah satunya sekolah anak-anak saya. Pernah anak saya mau diskorsing sama sekolah karena saya cuma bayar uang pendaftaran dan itu saja dibantu sama cici saya. Sampai akhirnya saya putus asa, saya minta bantuan ke Bapak Gembala dan saya bersyukur beliau bantu tapi saya tidak cerita ke Bapak Gembala hutang saya yang sebenarnya. Pak, saya mau bertanya, saat ini suami sudah terlibat lagi dalam pelayanan sedangkan perbuatan dia masih seperti itu. Dan saya tidak bilang sama Bapak Gembala saya. Dalam kurung karena hal seperti itu kan cuma saya yang bisa rasa. Dan suami pernah bilang sama saya kalau ada duri dalam daging dia. Jujur Pak, saya malu sebenarnya membicarakan hal ini, tapi saya juga bingung mengatasi masalah ini Pak. Saat ini wanita masih nempel sama suami sepertinya Pak. kamu diam saja biar Tuhan yang bertindak, jangan kamu yang bertindak. Tuhan pasti bertindak. Nah. Usia berapa ini? 53. Aduh, suami pasti sudah umur 50-an nakal ya. Biar Tuhan yang bertindak. Terus. Saya bersyukur saya kuat dan kadang saya juga mendapatkan serangan kuasa gelap dalam menghadapi masalah ini. Akan tetapi tertanam di dalam hati saya tidak sendiri dan semua bisa dilewati. Saya senang lagu-lagu Bapak dan juga pujian saya suka masukin ke akun TikTok saya. Amin. Lakukan. Terus. Saya mempunyai jam doa pribadi yaitu pukul 3 waktu Indonesia Barat, 3 pagi. Dan 2 pagi dari Bapak menyusul siangnya baru saya menonton ulang di YouTube. Pak, apakah ada grup Abam? Jika ada, apakah saya boleh masuk ke grup tersebut? Oke. Enggak. Boleh bangun pagi jam 3, tapi kalau fisikmu lemah jangan dipaksa. Ya. Biar pagi itu masa detoksifikasi tubuh kita. Ya, terus. Makasih Pak, Tuhan berkati Bapak dan juga Abam. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Saat ini saya berusaha diam. Ya. Ya. Saya bingung dengan sekolah anak saya. Saya tidak mau jika wanita itu yang mengeluarkan biaya dalam kurung walaupun belum terjadi. Apakah saya bijaksana dalam hal ini? Sedangkan keluarga saya tidak mau bantu karena kesal dengan suami saya dan kondisi saya saat ini sedang sakit juga. Sakit pengeroposan tulang di dengkul
di lutut kanan dan kiri. Tolong dikasih Bu Es ini. Kasih Ibu Es saja ya. Ini masalahnya agak berat, jadi Ibu Es saja yang membimbing dia. Kita harus bela wanita-wanita seperti ini. Ibu akan kami dampingi. Ya? Ya. Walaupun dia bukan orang GSKI kan? Nggak masalah. Oke. Tuhan di surga yang memberkati kita melayani orang yang susah seperti ini. Ya. Syukur gembalanya baik. Ya? Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 45 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Papua Barat, jemaat dari gereja Pentakosta. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus, puji Tuhan ada rubrik tanya jawab. Anak gembala kami sering melayani kami melalui altar, tapi anak tersebut menceraikan suaminya dan bersatu di luar nikah dengan suami orang. Kami tidak sejahtera beribadah, bagaimana sikap kami, mohon penjelasannya. Jangan menghakimi di depan umum dan membicarakan keadaan ini ke orang lain. Tutup mulut. Kalau kamu tidak sejahtera, kamu kebaktian lewat online saja di Truth ID. Ya. Siapa tahu dia akan bertobat pada waktunya. Tapi yang saya mau persoalkan, dia cerai sebabnya apa, kawin lagi dengan suami orang bagaimana. Ya. Coba diteliti dulu, ya. Ya. Kenapa bisa begitu? Cukup jelas nggak? Jelas. Online Truth ID aja, Truth.id. Terus. Berikutnya dari seorang pria usia 18 tahun, seorang pelajar SMA tinggal di Surabaya. Di gereja karismatik. Gereja karismatik. Shalom Pak Erastus, saya mengenal Pak Erastus dari papa saya yang merupakan penggemar Bapak. Saya pernah mengikuti gereja Bapak di Surabaya. Pak, saya mempunyai pertanyaan. Saya sedang diambang kebingungan sekarang. Saya sedang mendekati seorang perempuan yang berbeda sekolah dengan saya dan sudah mendekati dia selama 6 tahun sejak saya SMP sampai sekarang SMA. Kami sudah sangat dekat seperti layaknya pasangan yang sudah berpacaran. Saya bingung karena dia tidak memberikan saya kepastian. Beberapa minggu yang lalu dia mengajak saya keluar secara tiba-tiba. Saya jarang keluar dengan dia karena dia cukup sibuk. Kata teman saya, dia ingin memberikan saya kesempatan, mungkin dia akan suka kembali dengan saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin selalu memberikan kabar, memberi dia bunga dan lain-lain. Sudah lumayan banyak uang yang saya keluarkan untuk dia. Hubungan kami pernah beberapa kali putus nyambung selama 6 tahun itu dan sekarang kembali dekat lagi. Karena terkadang saya merasa bahwa dia baik, mengubah saya yang awalnya jarang ke gereja jadi rajin dan peduli dengan saya. Kata teman saya, dia terkadang membalas pesan saya dengan senyum. Ya. Setelah ini saya akan LDR, long distance relationship. Dia kuliah di Jakarta, saya kuliah di luar negeri. Menurut Pak Eras, apakah saya dekati terus, saya tinggalkan, berteman, atau saya dekati saat saya sudah dewasa? Oke, saya jawab ya. Kamu putuskan hubunganmu dengan dia. Kamu nanti ketemu wanita lain, kamu akan menyesal. Kamu masih umur 18 tahun. Iya. Kamu masih piye, nak. Artinya kalau burung itu belum bisa terbang tinggi. Kamu sekarang belajar punya sayap. Kamu kuliah dulu. Putuskan hubunganmu dengan wanita ini. Iya. Kamu akan menyesal kalau kamu teruskan, ternyata masih banyak wanita lain yang lebih baik. Kalau memang dia jodohmu, nanti dipertemukan Tuhan. Sekarang enggak usah. Nanti fokus belajarmu akan terpecah. Oke, teruskan. Sulit untuk saya melepaskannya, Pak. Saya kemarin menangis di gereja karena saya sudah begitu peduli dengannya. Kemarin baru saja saya ingin berhenti dan melepaskannya, namun tidak jadi. Begitu kamu lepaskan, kamu sakit beberapa minggu. Iya. Tapi lebih baik kamu sakit beberapa minggu daripada kamu sakit beberapa tahun. Lupakan dulu sayang. Nanti bisa. Kalau memang itu jodoh kamu, bisa. Tapi kalau kamu mau long distance relationship, ya silahkan. Ya, kalau dekat kamu akan rusak. Tapi suatu hari kamu akan tahu ternyata masih banyak wanita lain yang lebih baik. Tapi sebenarnya saya tidak mengatakan kamu harus putus. Berteman saja, tapi tidak usah harus menuju ke jenjang pernikahan. Kok masih 18 tahun? 10 tahun ke depan. Kalau 10 tahun ke depan ini udah 6 tahun, 16 tahun hubunganmu. Doa dulu sayang. Ya, oke terus. Berikutnya dari seorang pria usia 39 tahun menikah tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat. Dapatkah saya diampuni dari semua kesalahan yang saya lakukan terhadap kedua orang tua, istri, dan anak-anak saya? Saya seringkali tersulut emosi dan berkata kasar, saya cenderung berlagak sombong. Mohon saya didoakan agar diampuni. Terima kasih. Untung kamu sadar. Kalau kamu nggak sadar, kamu digebuk Tuhan, kamu botak. Rontok semua rambutmu.
dan kamu tergeletak tidak bangun, tapi kamu ternyata masih punya nurani yang baik. Ya, kiranya Tuhan memberkati pria ini dan mentobatkannya dalam nama Yesus Kristus. Kamu akan pulih. Ikuti Truth ID, doa pagi setiap hari. Itu cara kesembuhanmu. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, menikah tinggal di Jawa Tengah. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya ingin bertanya, apakah orang Kristen boleh mengadakan hajatan sunatan? Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk apa? Ya enggak perlulah buang duit sia-sia. Kalau mau sunatan ya enggak apa-apa. Tapi enggak usah pakai hajatan. Enggak ada di Alkitab begitu. Ya. Sunat saja supaya bersih, higienis. Tapi enggak usah pakai hajatan. Ya, enggak perlu. Nanti dipikirnya kamu agama non-Kristen. Ya. Oke, udah gitu. Ya, Cukup jelas ya? jelas Pak. Ya. Karena buat kita sunat itu enggak wajib. Bagi orang Yahudi dan agama samawi lain wajib. Karena wajib, maka ketika melakukan sunat dibuat hajatan. Oke? Kita enggak perlu. Oke, terus. Dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah memiliki satu orang anak, tinggal di Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Jemaat dari salah satu gereja di sana. Ya. Mohon penjelasannya, apakah Abraham pernah berpuasa? Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud? Oh, ini pertanyaan seputar ini Pak ya, apakah perlu saya lanjutkan? Ini tentang ayat Alkitab gitu Pak. Nggak gini, apakah Abraham pernah puasa? Ya kita tidak pernah tahu persis. Tapi yang jelas dia bertuhan. Ya. Orang berpuasa tapi nggak bertuhan percuma. Ya. Orang beragama tapi tidak bertuhan percuma. Dia seorang yang bertuhan. Dan dia memenuhi syarat bertuhan itu. Banyak orang beragama, mau sembahyang, mau puasa, mau ke gereja, tapi tidak bertuhan setiap hari percuma. Ya. Oke? Terus ini apa ini ayat ini? Tentang perumpamaan pohon ara akhir zaman itu Pak. Matius 24 ayat 32 sampai 36. Ini penjelasannya cukup panjang ya Pak. Oke. Tetapi dibaca ini di bawah ada lagi Oke, nih. ini mungkin pertanyaan yang Matius pasal 24 mungkin bisa dijelaskan di Matius 24 32 sampai 36 kita akan bahas nanti di menjawab Trinitas atau menjawab doktrin. Ya. Terus saya dulunya tidak suka mendengar khotbah Pak Pendeta. Masih di kalimat atasnya tadi, ya. Ya, terus Saya dulunya tidak suka mendengar khotbah Bapak Pendeta, tetapi pada bulan Oktober 2022, saya mengalami masalah rumah tangga dan saya memutuskan untuk berpisah dengan suami. Namun saya diberkati ketika mendengar lagu Dari Jurang Yang Dalam. dari jurang yang dalam ku berseru kepadamu ya Bapa. Terus Dan juga lagu Engkau Gairah Hidup. Engkau gairah hidupku. Satu-satunya ya Bapa itu ya. Terus Ini membuat ada semangat dan harapan untuk bertahan hingga sekarang. ya. Pak, mohon bimbingannya buat saya. Apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi sikap suami dan anak saya yang tidak nyaman jika saya memutar video khotbah dari truth.id. Suasananya seperti Bapak Pendeta Erastus katakan tidak satu frekuensi antara saya dan suami dan anak. Saya bingung bagaimana caranya mengajak suami dan anak supaya bisa memindahkan hati ke langit baru bumi baru. Saya berharap kami sekeluarga bisa bersama-sama ke langit baru bumi baru. Saya tidak bisa menjalani hari tanpa mendengar khotbah Bapak Pendeta Erastus dari truth.id. Izinkan saya menjadikan Bapak Pendeta sebagai Bapak rohani kami. Kami terus maju Bapak Pendeta Erastus, Bapak rohani kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kami sangat diberkati lewat khotbah Bapak Pendeta Erastus dan pengajaran melalui truth.id. Kerinduan yang sangat begini mengubahkan kuatnya. itu saya pribadi. Saya Bapak rohanimu. Saya akan bersama dengan kamu sampai langit baru, bumi baru. Bersamalah dengan aku dalam doa pagi lewat truth.id. Kita akan selalu bersama-sama dan suatu hari kita akan bertemu di langit baru, bumi baru. Ya. Adapun pertanyaanmu dari Matius pasal berapa tadi? 24 ayat 32 36. Akan saya jawab di menjawab Trinitas. Ya? Ya. Oke? Puji Tuhan. Saudara, kita sudah menyelesaikan 1008. Kita akan lanjutkan di 1009. Tuhan berkati.